Halo, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, masih di video ngaji CSS. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai posisi. Nah, langsung saja ya teman-teman. Seperti biasa, teman-teman bisa buat folder baru, kita namakan pertemuan 10, lalu buat dua file baru untuk HTML-nya dan CSS-nya. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama mengenai posisi, dan yang kedua adalah mengenai jenis-jenis posisi. Ya, ini ada statik, relatif, fix, dan absolute. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, teman-teman, yang pertama untuk melihatnya kita akan buat suatu div dulu ya. Kita buat divnya A seperti ini. Lalu kita akan buat 3 div ya. Div B seperti ini. Lalu kita buat div C seperti ini. Kita save. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, masih belum ada apa-apa ya, karena kita belum kasih apa-apa. Lalu kita buat untuk pewarnaannya ya. Widthnya kita kasih 300 pixel, jangan 250 pixel. Heightnya juga 250 pixel. Seperti ini. Kita buat kelas B nya, widthnya 250 pixel, heightnya sama 250 pixel. Oh ya, kita kasih background color ya, background color salmon. Ini kita kasih background color violet seperti ini. Lalu kita kasih yang C, widthnya kita kasih sama, mungkin terlalu besar ya, nanti kita ganti ya. Heightnya juga sama. Lalu background colornya kita kasih light dulu, begini aja ya. Kita save, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kita refresh saja browsernya. Nah, udah muncul ya. Nah, kayaknya terlalu besar, jadi kita akan ganti jadi 100 pixel deh semuanya. Save, refresh. Nah, udah cukup ya teman ya. Nah, kita buat tadi mode ini dulu. Nah, jadi teman-teman, tiap-tiap kotak di sini dia mempunyai posisi yang statik sebagai posisi settingannya, posisi defaultnya ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen ngasih posisi di B-nya ya, misalkan kita kasih topnya 30 pixel, 70 pixel gini ya. Kita ya ceritanya pengen menggesernya ke bawah sebesar 70 pixel gitu ya. Kita lihat. Oh, tidak bergeser ya sepertinya. Kenapa ini? Oh, ya. Kita tidak bisa kasih karena dia berada di satu ini ya. Karena dia statik, jadi dia tidak akan bisa menggeser ke sini-sini ya. Tidak bisa naik ke atas bawah karena dia statik. Jadi dia akan berada di satu dimensi dan dia tidak bisa menabrak gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman misalkan kasih posisinya relatif seperti ini di B-nya ini, teman-teman bisa nih akan kasih position relatif seperti ini. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, tampak nggak ada seperti apa-apa ya, tapi sebenarnya teman-teman kalau tahu ini tuh dia naik satu dimensi gitu, jadi dia udah beda dimensi dengan si merah dan si light blue nya ini. Lalu kita kasih position, kita kasih top misalnya 100 pixel gini ya. Kita refresh. Nah, dia akan naik ke sini sama seperti ini. Oh, kita kurangi aja biar kelihatannya, kita kasih 50 pixel deh. Nah, dia akan bisa ke sini ya.
karena dia berada di dimensi yang berbeda dengan si dua kotak ini, gitu teman-teman. Nah, itu tentang relatif. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai fix ini ya. Jadi fix ini nanti bisa banget berguna buat teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen buat suatu navigasi bar gitu ya, atau header yang di atas yang ketika di scroll dia akan tetap di situ gitu teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita hapus dulu. Nah, kita buat di sini positionnya fix gini ya, fix gini, lalu kita kasih topnya 0, terus right-nya juga 0 gini ya. Kita save, kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan berada di sini ya teman-teman. Nah, kita kasih width-nya paling 100% kali ya, biar dia full gitu, 100%. Kita save. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana ngelihatnya? Misalkan kita buat suatu paragraf ya. Kita buat paragraf kayak seperti ini, kita kasih lorem. Seperti ini. Lalu kita buat, kita nggak perlu bikin paragraf ya, kita kasih BR aja. BR, kita kopikan. Nah, kita pastekan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup seperti ini. Lalu kita lihat, nah udah bisa di scroll ya. Nah, teman-teman perhatikan, karena kita kasih dia posisinya fix, maka dia akan tetap berada di sini walaupun kita scroll. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lihat ya, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, begitu untuk posisi fix. Kita hapus lagi di sini BR-nya, kita save, kita kembalikan lagi, lalu kita hapus ini posisinya, kita jadikan di sini 100 aja lah pixel. Nah, lalu yang terakhir kita akan belajar mengenai posisi absolut. Jadi posisi absolut ini dia akan absolut terhadap posisi relatif sebelumnya, jadi terhadap parentnya seperti itu. Jika misalkan di sini kita kasih absolute position, absolute seperti ini, save, kita kasih leftnya, kita kasih left ya, benar, leftnya kita kasih 100 pixel ini, lalu topnya kita kasih juga 100 pixel ini. Kita lihat apa yang terjadi. Dia akan berada di sini. Nah, kenapa di sini? Karena dia sesuaikan dengan si ininya, si parentnya, yakni halaman browser kita. Nah, akan berbeda kasus. Misalkan kita ini hapus dulu ya, save, kita kembalikan lagi. Akan berbeda kasus. Misalkan kita pindahkan si C ini, kita masukkan ke dalam div B ini tadi. Masukkan sini, kita refresh. Nah, kita ganti ya ukurannya ya teman-teman, biar ini lebih besar, kita kasih 400 deh. Save. Nah, seperti ini teman-teman, dia berada di sini ya. Nah, kalau kita ganti ini posisinya jadi relatif absolut ya, absolut. Terus kita kasih topnya misalkan 250 ya pixel seperti ini. Kita kasih di leftnya, kita kasih 250 juga ya, 250 pixel. Kita save, kita lihat hasilnya. Kurang ya, kita kasih leftnya misalkan 500 deh ini. Nah, dia akan keluar dari sini. Kenapa dia nggak di sini? Karena posisi ini adalah statik, jadi dia akan sesuaikan dengan si kontainernya awalnya atau si parentnya, yakni si halaman browser kita. Lain ceritanya kalau kita kasih seperti ini, kita kasih di sini
position relatif ini, save. Nah, dia akan menyesuaikan di sininya ya. Nah, kalau kita kasih, nah sekarang teman-teman kalau kita lihat, pertama kita hapus dulu ini, lalu kita refresh, maka dia akan punya jarak dari atas itu 250 pixel dari si browser kita ini ya. Namun kalau kita kasih relatif position relatif di sini di B-nya, lalu kita refresh, maka dia akan turun. Nah, inilah 250 dari si parentnya, yakni si relatifnya ini. Nah, begitu teman-teman. Nah, cukup sekian mengenai materi di position kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika teman-teman masih bingung, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Encoder Indonesia. Sampai jumpa di video ngaji CSS selanjutnya. Terima kasih.